Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rosa di sini. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Muatan IPA, sifat-sifat bunyi. Tahukah kalian bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini, kalian akan mengenal beberapa permainan tradisional. Simaklah teks berikut ini. Benteng-bentengan. Ibu yakin kalian sering memainkan permainan ini baik di rumah ataupun di sekolah. Benteng-bentengan atau radabonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Kemudian ada gobak sodor. Permainan gobak sodor atau gala asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik, diperlukan beberapa keterampilan, di antaranya jalan, lari, dan lompat. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Ular naga. Cara memainkan ular naga yaitu anak-anak berbaris bergandengan dan memegang buntut. Buntut adalah sebutan bagi anak yang berada di belakang. Anak-anak berbaris sambil memegang ujung baju atau pinggang anak yang di depannya. Seorang anak yang lebih besar atau paling besar bermain sebagai induk. Anak yang berperan sebagai induk berada paling depan dalam barisan. Dua pemain yang cukup besar berperan sebagai gerbang. Kedua pemain tersebut berdiri berhadapan dan saling berpegangan tangan di atas kepala. Induk dan gerbang biasanya dipilih dari anak-anak yang tangkas berbicara. Salah satu daya tarik permainan ular naga adalah kecakapan dialog yang mereka lakukan. Barisan bergerak melingkar sebagai ular naga yang berjalan. Barisan mengitari gerbang yang berdiri di tengah-tengah halaman. Barisan berputar sambil menyanyikan lagu. Setelah beberapa kali berjalan melewati gerbang, lagu yang dinyanyikan akan selesai. Ketika lagu selesai dinyanyikan, seorang anak yang berjalan paling belakangan akan ditangkap oleh gerbang. Nah, sekarang mari kita ingat kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian bisa membuka buku LKS kalian halaman 14, biar sambil catat ya jawabannya. Gagasan pokok pada teks bacaan ular naga adalah ular naga. Gagasan pendukungnya pada paragraf 1 adalah jatuh pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kalian bisa memilihnya salah satu saja. Begitupun dengan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Terdapat pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Gagasan pendukung pada paragraf ketiga terdapat pada kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional.
Tugas siswa ini atau tugas percobaan ini sudah kalian lakukan kemarin, yang ada pada buku paket halaman 37 sampai 41, yaitu percobaan untuk mengetahui merambatnya bunyi melalui udara, benda padat, dan benda cair. Berikut akan Ibu tampilkan beberapa foto teman-teman kalian yang sudah melakukan percobaan. Pada percobaan pertama, mereka melakukan untuk mengetahui bahwa benda itu dapat merambat melalui udara. Kemudian percobaan yang kedua adalah untuk mengetahui bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Kalian bisa melihat di sini foto-fotonya. Kemudian untuk percobaan ketiga yaitu untuk mengetahui bahwa suara itu dapat merambat melalui benda cair. Sekarang kita akan menjawab soal yang sudah kalian jawab kemarin. Media atau perantara perambatan bunyi pada udara, bunyi yang dihasilkan adalah terdengar. Kemudian pada benda padat, bunyi yang dihasilkan pun juga terdengar. Begitu pula dengan benda cair, bunyi yang dihasilkan juga terdengar. Kemudian, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita, yaitu udara, padat, dan cair. Seperti selang, botol aqua, ataupun air. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Udara, padat, dan cair. Yang udara kemarin ada melalui selang. Kemudian padat kemarin juga bisa melalui tali kasur. Kalau cair, yaitu tempatnya, baskom. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Tidak. Kenapa? Karena setiap jenis bahan sumber suara dan variasi getaran yang menyebabkan timbulnya gelombang suara. Jadi tergantung bahannya, maka suara itu yang dihasilkan juga akan berbeda-beda. Kemudian apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Bunyi merambat lebih cepat pada benda padat dibandingkan pada benda cair dan benda gas. Kemudian ada juga kemarin Ibu menyuruh kalian untuk menuliskan laporan melalui online yang sudah Ibu berikan. Ibu akan memberikan salah satu contohnya. Nama percobaan yaitu sifat bunyi merambat melalui udara. Tujuannya untuk mengetahui sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahannya ada selang plastik kurang lebih panjangnya sekitar 2 meter. Langkah kerjanya, yang pertama pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu megang ujung lainnya. Karena kalian melakukan percobaan ini bersama kakak, adik, ataupun orang tua kalian, maka kata temanmu bisa diganti dengan 3 kata yang Ibu sebutkan tadi. Yang kemudian dekatkan ujung selang ke telinga, minta kakak, adik, atau orang tua kalian untuk berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Kemudian dengarkan dan catat apa yang telah disampaikan. Kemudian berikan hasilnya kepada kakak, adik, atau orang tuamu untuk diperiksa. Hasil percobaannya, ternyata suara itu dapat terdengar melalui media udara. Nah, sampai di sini dulu ya materi kita. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keberagaman kain tradisional. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer jika berpergian ya. Semoga kita dapat segera bertemu secara langsung. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.